Selamat siang, yang saya hormati Ustadz Ridwan Effendi serta teman-teman mahasiswa PAI khususnya angkatan 2025. Nama saya Adelia Rahmadani dengan NIM 14046250005 dari kelas PAIA. Dan hari ini saya berdiri di ambang batas antara kemajuan sains yang pesat dan kedalaman ilmu spiritual. Di hadapan kita, sebuah kasus besar menanti untuk dibedah, yaitu teknologi cloning dan rekayasa genetik. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana kita tidak lagi sekedar menerima kehidupan, tapi mendesain kehidupan itu sendiri? Bagaimana kita harus bersikap? Mari kita mulai perjalanan intelektual ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Pertama, kita bicara tentang ontologi. Secara esensi, apa sih sebenarnya makhluk hasil cloning ini? Dalam filsafat ilmu, ontologi menuntut kita untuk memahami hakikat dari keberadaan. Jika ilmuwan menciptakan makhluk sosial dengan karakteristik yang mereka inginkan, yang mereka mau, sesuai request, apakah ia tetap memiliki status eksistensi yang sama dengan makhluk alami lainnya? Disinilah konflik itu muncul. Agama melihat kehidupan sebagai anugerah ilahi yang sakral, sementara bioteknologi melihatnya sebagai materi biologis yang bisa dimanipulasi. Esensi masalahnya bukan sekadar teknologi, tapi pergeseran status eksistensi. Bayangkan, jika kita mulai mencetak nyawa seperti adanya mencetak buku, apakah makna kehidupan itu sendiri akan luntur? Inilah inti ontologi yang harus kita renungkan. Lalu, bagaimana kita tahu kalau ini benar? Inilah ranah epistemologi. Sains menggunakan metode empiris selama percobaan berhasil, data akurat, dan spesies itu tercipta. Maka secara epistemologi itu adalah kebenaran ilmiah. Tapi, apakah kebenaran ilmiah adalah satu-satunya otoritas? Disinilah integrasi agama masuk. Agama membawa sumber kebenaran berupa wahyu dan nilai transenden. Epistemologi filsafat ilmu membantu kita menjembatani keduanya melalui dialog interdisipliner. Kita tidak bisa hanya memakai kacamata kuda laboratorium. Kita butuh integrasi pengetahuan, seperti di mana sains menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan agama atau etikanya seperti apa untuk menjelaskan. Lalu yang terakhir seperti mengapa kita harus melakukannya. Terakhir, dan ini yang paling krusial, yaitu aksiologi tentang nilai, etika, serta tanggung jawab moral. Hanya karena kita bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kita dibolehkan melakukannya. Aksiologi di sini mengingatkan para ilmuwan bahwa ilmu itu tidak pernah lepas dari nilai. Analoginya, setiap tetes cairan di tabung reaksi itu akan membawa konsekuensi moral. Seperti jika rekayasa itu memang digunakan untuk menyembuhkan penyakit langka, itu adalah kemuliaan. Tetapi jika hal itu digunakan untuk diskriminasi genetik tanpa batas, kita sedang membuka kotak bencana kemanusiaan. Disinilah peran agama sebagai pengawal moral. Teknologi harus patuh pada nilai kemanusiaan, bukannya sebaliknya. Jadi, bagaimana filsafat ilmu membantu kita? Perlu diingat, filsafat ilmu itu bertindak seperti hakim yang bijaksana. Ia memaksa ilmuwan untuk tidak hanya melihat ke Microsoft, tapi juga melihat ke hati nurani. Integrasi perspektif agama bukan untuk menghambat kemajuan, melainkan untuk memastikan bahwa saat manusia melompat tinggi dengan ilmu teknologi, ia tidak kehilangan pijakan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pada akhirnya,
Sains mungkin bisa memberikan kita kunci untuk membuka pintu penciptaan baru. Seperti materi yang kita sedang bahas adalah cloning. Namun, perlu diingat bahwa hanya iman dan etika yang bisa memberitahu kita apakah pintu tersebut seharusnya dibuka atau tetap dibiarkan tertutup. Sebab, tugas manusia bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi untuk tetap menjadi manusia. Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Saya, Adelia Rahmadani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.